Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi beras kita ini sekarang kan sudah belum musim panen ini di Sulawesi Selatan juga kenaikan itu terjadi yang menjadi supplier di Kota Bau-Bau. Usaha tempat hiburan malam yang dimaksud dalam perda ini dilarang menjalankan usaha pada bulan suci Ramadan dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau beberkan penyebab kenaikan harga beras karena tingginya harga dari daerah penyuplai. Sebanyak 21 tempat hiburan malam di Kota Bau-Bau dilarang beroperasi sampai dengan 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Jumat tanggal 24 Maret 2023 bersama saya, Bu Zuda. Awali penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, berikut kami hadirkan berita yang pertama mengenai Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau beberkan penyebab kenaikan harga beras karena tingginya harga dari daerah penyuplai. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan. Harga beras yang kian meninggi membuat Dinas Perdagangan tingkatkan pengawasan agar tidak ada oknum yang bermain. Saat ini harga beras di Kota Bau-Bau untuk kemasan 25 kg berbagai merek di kisaran Rp325.000 hingga Rp350.000 per karung. Harga tersebut bahkan jauh berbeda sebelum adanya kelangkaan beras yang semula Rp250.000 hingga Rp300.000 per karung kemasan 25 kg. Bahkan baru-baru ini Dinas Perdagangan menggelar operasi pasar untuk mengurangi beban warga terhadap salah satu kebutuhan pokok tersebut. Dijelaskan Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laude Ali Hasan, faktor tingginya harga beras karena daerah penyuplai dari Sulawesi Selatan turut menaikkan harga berasnya, penyebab lainnya karena para petani belum panen. Dikatakan Ali Hasan, Kota Bau-Bau bukanlah daerah penghasil beras, sebagian besar bahan pokok tersebut dipasok dari luar, sehingga jika terjadi perubahan harga dari daerah penyuplai, akan berdampak pada harga beras di Kota Bau-Bau. Jadi beras kita ini sekarang kan sudah belum musim panen ini di Sulawesi Selatan juga kenaikan itu terjadi yang menjadi supplier di Kota Bau-Bau. Jadi kita disuplai dari Makassar, harga di sana naik, kemudian di Bau-Bau juga memang ada kenaikan. Nah, kita ini bukan daerah yang produksi beras, tapi daerah yang konsumtif beras dalam. Fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras lanjut Ali Hasan kerap terjadi di bulan-bulan yang sama. Namun demikian pihaknya menjamin dalam waktu dekat harga beras akan kembali normal dengan berbagai intervensi dari pemerintah. Hal terpenting lainnya, kata Ali Hasan, warga diharapkan tidak panik berlebihan, apalagi menyetok beras dalam jumlah besar di rumah yang membuat warga lainnya tidak kebagian beras. Menangani operasi pasar hingga mendekati Lebaran Idul Fitri, Dinas Perdagangan menggandeng beberapa distributor akan terus menggelar pasar murah hingga ke pelosok Kota Bau-Bau sebagai langkah strategis menjaga stabilisasi harga barang agar tidak semakin bergejolak. Waude Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, tahun ini pemerintah Kota Bau-Bau kembali turunkan tim safari dan tim dakwah Ramadan. Mengenai hal itu, Herul Mulko melaporkan. Untuk tahun ini ada 26 masjid yang insya Allah dapat dana hibah dari Pemkot melanjutkan pembangunan masjidnya. Selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, pemerintah Kota Bau-Bau akan melakukan safari Ramadan yang akan melakukan kunjungan dari masjid ke masjid. Selain itu juga ada tim dakwah dari Kementerian Agama yang akan berkeliling dakwah menyasar masjid-masjid di kecamatan terluar Kota Bau-Bau. Kepada RRI dalam lintas Kepton pagi, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau Arlis mengatakan jadwal kedua agenda tersebut akan dibagi. Tim safari Ramadan yang diikuti Wali Kota Bau-Bau bersama para jajaran OPD akan berlangsung di hari ganjil Ramadan, sementara tim dakwah di hari genapnya. Tapi oleh karena kondisi COVID yang alhamdulillah sudah melandai, kegiatan-kegiatan itu sudah berjalan normal seperti tahun-tahun sebelum COVID melanda negeri. Kalau untuk safari tentu kan diharapkan semua OPD di mana pimpinan bergerak, diharapkan semua pimpinan OPD menyesuaikan. Iya. Adapun untuk tim dakwah itu sejumlah 30 orang sudah ada SK Wali Kota yang dikeluarkan untuk mengawal daripada dakwah dalam kota yang tentu disisir adalah kecamatan-kecamatan terluar di wilayah Kota Bau-Bau.
Seperti di tahun-tahun sebelumnya, dalam kegiatan Safari Ramadan, Pemkot Bau-Bau akan memberikan dana hibah pembangunan kepada sejumlah masjid yang telah mengusulkan proposal bantuan sebelumnya. Di bulan suci Ramadan ini, Pemkot Bau-Bau juga akan mengagendakan buka puasa bersama dengan sejumlah stakeholder hingga kaum duafa. Untuk tahun ini ada 26 masjid yang insya Allah dapat dana hibah dari Pemkot melanjutkan pembangunan masjidnya. Besaran itu 20 juta per masjidnya. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan selama beribadah, mantan Sekdin Dukcapil Kota Bau-Bau ini berharap setiap rumah tangga memperhatikan penggunaan kompor ataupun alat elektronik sehingga terhindar dari potensi-potensi bencana kebakaran yang memberikan dampak kerugian sekaligus mengganggu aktivitas beribadah. Reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, sebanyak 21 tempat hiburan malam di Kota Bau-Bau dilarang beroperasi sampai dengan 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Manal itu Afriansah melaporkan. Usaha tempat hiburan malam yang dimaksud dalam Perda ini dilarang menjalankan usaha pada bulan suci Ramadan dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Bau-Bau melarang sebanyak 21 tempat hiburan malam THM beroperasi selama bulan suci Ramadan sampai dengan 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Kepala Satuan Kasat Pol PP Bau-Bau LM Takdir mengatakan larangan itu merujuk Peraturan Daerah Perda Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2017. Perda Nomor 2 Tahun 2017, utamanya dalam Pasal 9 Ayat 2 huruf C itu dikatakan jelas-jelas itu usaha tempat hiburan malam yang dimaksud dalam Perda ini dilarang menjalankan usaha pada bulan suci Ramadan dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Takdir mengatakan atas dasar perda itu pihaknya kemudian mengadakan patroli untuk menyampaikan aturan dimaksud. Hasilnya, sejak Sabtu malam pekan lalu 18 Maret 2023, seluruh THM sudah menghentikan sementara operasinya. Pun begitu, pihaknya tetap akan melakukan patroli untuk memastikan pemilik usaha THM benar-benar mematuhi aturan tersebut. Takdir mengatakan selain THM, pihaknya juga mengimbau usaha rumah makan menutup usahanya sejak pagi sampai dengan waktu berbuka puasa. Hal itu merujuk aturan bagian Kesra Setda Bau-Bau. Itu rujukan kita. Ada pelarangan membuka rumah makan pada saat bulan Ramadan. Itu pada saat pagi sampai berbuka puasa itu dilarang, kecuali setelah berbuka puasa itu bisa dibuka. Jadi kemarin kita sudah membawaan selebaran untuk di tempat-tempat rumah makan itu, himbauan agar melaksanakan aturan tersebut. Takdir juga menambahkan belum lama ini pihaknya bersama TNI dan instansi teknis antara lain Dinas Perizinan dan Badan Pendapatan turun menertibkan sejumlah rumah kos dan hotel berkaitan dengan izin dan kewajiban bayar pajak. Di samping itu, kata Takdir, penertiban itu juga untuk menghindari adanya tempat usaha yang berjalan tidak sesuai dengan peruntukannya. Di samping kita lihat izinnya, pajaknya, IMB-nya itu kita tertibkan, juga menghindari hal-hal yang tidak dimanfaatkan untuk rumah kos, misalnya tempat-tempat minum atau tempat-tempat selingkuhan. Dan itu memang kami ketemukan kemarin beberapa pasangan di rumah kos itu memang anak-anak muda yang sehingga kami panggil ke sini di ada pembinaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. PJ Bupati Buton Dr. Andes Basiran MSI mengatakan tingkat perkawinan anak di Kabupaten Buton masih tergolong rendah karena masyarakat setempat memiliki adat istiadat atau kebiasaan sebelum anak menikah lebih dulu menjalankan prosesi posuo atau pinggitan. Meski demikian, persoalan pernikahan anak masih sering terjadi. Oleh sebab itu, kata Basiran, perlu ada pencegahan yang dilakukan bersama-sama. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Pasar Wajo, 13 orang anak tercatat telah melangsungkan pernikahan yang berasal dari 5 kecamatan di Kabupaten Buton, masing-masing 3 orang di Kecamatan Pasar Wajo, 2 orang Kecamatan Wabula, 1 orang Kecamatan Siontapina, dan 6 orang di Kecamatan Lasalimo Selatan.
Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau membeberkan penyebab kenaikan harga beras karena tingginya harga dari daerah penyuplai. Sebanyak 21 tempat hiburan malam di Kota Bau-Bau dilarang beroperasi sampai dengan 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Saudara, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.